Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungannya. Alhamdulillah, kita kembali sampai dan tiba di bulan suci penuh berkah, yakni bulan Ramadan yang kerap kali ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia tentunya. Dan saudara, Ramadan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, lebih dari itu, Ramadan adalah sebuah madrasah yang menjadi tempat kita untuk belajar serta menempa diri. Di bulan Ramadan bisa kita bilang bahwasanya madrasah kemanusiaan, tempat di mana kita diuji untuk bisa lebih peka terhadap sesama. Di sini kita juga belajar bagaimana untuk bisa menahan diri, mengontrol emosi, serta memperbaiki akhlak dan juga ibadah kita. Lantas bagaimana untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan agar bisa menjadi sekolah kemanusiaan yang optimal untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan seperti apa cara agar kita tetap istiqomah di bulan Ramadan bahkan bulan pasca Ramadan. Selengkapnya akan kita bahas dalam episode Mutiara Iman kali ini. Kali ini sudah hadir bersama saya, beliau adalah seorang penyuluh agama, Ustadz Ahmad Rahmatullah STHI. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sehat nggih? Terima kasih sudah sehat. Kembali hadir di studio Kompas TV. Ustadz, ini menarik, alhamdulillah kita kembali sampai di bulan Ramadan, bulan yang selalu ditunggu-tunggu. Tetapi akhir-akhir ini banyak yang menganggap bahwasanya Ramadan ini sekadar rutinitas tahunan begitu tanpa ada perubahan signifikan. Bahkan perilaku konsumtif tetap terjadi, inflasi kerap terjadi di bulan Ramadan begitu. Bagaimana sebenarnya kita bisa memaknai lebih dalam arti bulan penuh berkah ini? Kita akan simak tausiah pengantar dari Ustadz Rahmat. Insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terlebih dahulu mari kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, tidak terhitung jumlahnya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam kita, nikmat sehingga hari ini kita sehat, bisa melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini tidak semua orang diberi, dianugerahi, karenanya patut kita syukuri. Seberapapun besar niatan kita untuk melaksanakan perintah Allah, tapi Allah tidak berkenan memberi kesehatan, tidak berkenan untuk memberi kesempatan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu maknanya tidak ada kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menghindari larangan-larangan Allah kecuali Allah berkenan memberi anugerah itu kepada kita. Jadi terus kita tanamkan syukur dan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena kalimat ini nanti akan menjadikan kita tidak sombong atas ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam mari kita ungkapkan, kita mohonkan kepada Allah semoga selalu dilimpah curahkan atas baginda Rasulullah, karena jasa beliau menunjukkan kita kepada syariat yang sangat mulia, syariat yang membawa kita kepada keselamatan di dunia dan terlebih kelak di akhirat. Semoga salawat dan salam ini akan dibalas oleh Rasulullah dengan syafaat, khususnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, seperti yang diungkapkan tadi bahwa Ramadan merupakan madrasah bagi kemanusiaan kita. Jadi setiap syariat Allah itu mesti punya tujuan, mesti punya visi dalam perintahnya, dalam larangannya. Kalau dalam perintahnya pasti misinya adalah kebaikan dan kemanfaatan buat manusia. Kalau pada larangannya berarti Allah menginginkan keselamatan bagi kita supaya kita tidak terjerumus dalam kebinasaan, termasuk dalam syariat puasa sebetulnya, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Jadi di akhir ayat itu ada visi yang diungkapkan oleh Allah. Kenapa kalian orang-orang yang beriman diperintahkan atau diwajibkan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi di depan Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Terus kemudian diwajibkan atas kamu berpuasa seperti umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi beriman belum cukup. Jadi beriman itu levelnya masih di bawahnya level orang-orang muttaqin. Jadi karena Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini kalau tidak berpuasa orang beriman ini, dia tidak masuk orang yang muttaqin sebetulnya. Nah, visi Allah adalah mencetak dalam bulan Ramadan itu insan yang selain beriman juga bertakwa. Nah, dalam ayat yang lain Allah menafsirkan sendiri bagaimana sebetulnya ciri-ciri dari orang muttaqin. Di dalam surah Ali Imran Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surganya Allah. Yang terakhir di ayat tersebut dijanjikan untuk orang muttaqin. Nah, bagaimana orang muttaqin dijelaskan ayat setelahnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Terus wal kadhiminal ghaidha, terus wal afina 'anin nas. Terus dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi ciri-ciri orang muttaqin menurut surah Ali Imran ini adalah pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang merelakan, menafkahkan sebagian hartanya fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah gitu. Jadi kalau dalam keadaan senang mungkin siapapun orang bisa melakukan sedekah gitu. Tapi ketika dalam kondisi sempit gitu, tidak semua orang. Makanya inilah ciri-ciri orang muttaqin yang dijanjikan oleh Allah akan masuk kepada surganya Allah. Jadi yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha itu mampu meredam emosinya, mampu meredam emosi amarahnya. Jadi marah sebetulnya tidak dilarang, ya kan? Siapapun boleh marah, tapi bagaimana mengelola marah itu tidak kemudian menjadikan dia terperosok dalam emosi yang tidak bisa dikontrol sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dosa, menyalahi orang lain, melukai orang lain dan sebagainya. Karenanya orang yang bisa mengelola emosinya ini salah satu ciri dari orang bertakwa atau muttaqin. Jadi Rasulullah mengungkapkan laisas sadidu bisur'ah. Jadi orang kuat itu bukan orang yang kuat bergulat, orang yang kuat dalam bela diri, tapi innamas sadid alladzi yamliku nafsahu idza ghadab. Jadi orang yang bisa mengendalikan emosinya ketika dia emosi atau marah. Nah, itulah orang yang kuat yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi bukan orang yang kuat fisiknya, tapi orang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan emosinya. Itu yang kedua, ciri-ciri orang muttaqin. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang yang bisa memaafkan kepada sesama manusia. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang yang muttaqin. Yang ketiga, tidak akan berkurang sedekah dari harta, tidak akan rendah orang yang mudah memaafkan, dan tidak akan rendah orang yang tawadu, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan demikian. Jadi dengan memberi maaf bukan kemudian orang itu rendah, akan tapi justru Allah mengangkat derajatnya kepada derajat kemuliaan.
Ciri yang keempat dari orang-orang yang muttaqin adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa terus sadar tapi kemudian zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dia mengingat Allah kemudian meminta ampun kepada Allah. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri orang muttaqin. Jadi orang muttaqin itu bukan orang yang tidak punya dosa sebetulnya. Nabi pun pernah melakukan kekeliruan. Jadi Nabi Adam dengan doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu membuktikan bahwa Nabi Adam juga pernah melakukan kekeliruan. Terus Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Yunus dengan kalimat yang terkenal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu kalimat doanya Nabi Yunus, kalimat istighfarnya Nabi Yunus. Nah, orang-orang muttaqin juga tidak lepas dari kekeliruan, tapi dia mau untuk bertaubat kepada Allah. Nah, madrasah Ramadan mencetak orang-orang yang punya ciri-ciri yang empat ini. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dalam bulan Ramadan kita diperintah untuk berpuasa. Di akhir bulan Ramadan kita diperintah untuk mengeluarkan zakat. Siapapun di sini, bukan cuma orang kaya saja, tapi yang sudah punya makanan setidaknya pada hari itu, sehari selanjutnya dia juga wajib untuk berzakat gitu. Jadi dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang itu dilatih dengan mengeluarkan zakat itu tadi. Jadi orang yang bisa mengeluarkan zakat fitrah pada waktu itu khususnya, dia insya Allah akan menjadi insan yang muttaqin. Yang kedua, dengan berpuasa saya kira orang harus mengendalikan emosinya. Emosi negatif ya. Emosinya, karena bisa jadi dalam kondisi lapar seorang mudah tersinggung gitu. Benar. Mudah tersinggung. Makanya dengan berpuasa sebetulnya Allah ingin mencetak kita menjadi orang yang mudah mengendalikan emosi. Terus yang ketiga, wal afina anin nas. Ya, di akhir puasa kita biasanya bermaaf-maafan, ya kan. Nah, di situ kemudian Allah membuat kurikulum kemanusiaan supaya orang pertama punya solidaritas sosial, yang kedua mudah mengendalikan emosi, yang ketiga memaafkan sama umat manusia, dan terakhir mau kembali kepada Allah. Saya kira itu didikan Allah kepada kita di bulan Ramadan. Jadi setelah Ramadan apa efeknya? Nah, ini sama nih dengan sholat sebetulnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Tapi nyatanya orang sholat juga berbuat keji. Korupsi bahkan, ya kan. Nah, ini mana efek sholatnya? Mana efek puasanya? Yaitu saya kira kembali kepada pribadinya. Yang pertama, bagaimana dia melakukan sholatnya, bagaimana dia melakukan puasanya. Jadi puasa itu kalau memenuhi syarat, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Imanan wahtisaban maksudnya adalah berpuasa dengan sungguh-sungguh mengharap ridho Allah, ikhlas gitu. Karena puasa inilah salah satu-satunya ibadah yang hubungannya hanya dengan Allah. Artinya ya, tidak ada riya di situ, nggak kepingin dipuji, nggak bisa ya. Tidak terlihat dengan Allah, dengan ya, sama baik. Masya Allah, Ustaz Rahmat, ini sebuah pengantar yang begitu memberikan kita pencerahan. Karena selama ini kita mengartikan bahwa iman dan takwa hanya bagaimana kita melakukan syariat kepada Allah begitu. Tetapi dengan Ramadan kita kembali dicuci, kembali diuji untuk bisa semakin peka terhadap sesama begitu. Semakin menarik. Kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya dengan diskusi. Dan saudara, tetaplah bersama kami. Mutiara Iman akan segera kembali.